Lu ngerasa bersalah gak sih pas lagi rebahan tapi otak lu malah mikirin kerjaan yang belum kelar? Itu namanya toxic productivity, bro. Gue mau bahas kenapa lu harus mulai belajar buat berani gak ngapa-ngapain tanpa harus ngerasa jadi orang paling malas sedunia. Gue yakin lo pasti pernah ngalamin ini. Baru bangun tidur, mata belum melek sempurna, tangan udah ngeraba-raba nyari HP. Terus lu scroll Instagram atau lihat grup WhatsApp kantor. Tiba-tiba lo ngerasa dikejar-kejar sesuatu padahal hari baru aja mulai. Atau pas hari Minggu niatnya mau santai. Tapi pas lagi baring-baring, lo malah mikir, harusnya gue belajar skill baru ya. Harusnya gue baca buku pengembangan diri ya. Akhirnya lo malah stres di hari libur lo sendiri. Kita ini hidup di zaman yang gila. Zaman dimana sibuk itu dianggap sebagai sebuah prestasi. Kalau lo gak sibuk, lo dianggap gak berguna. Kalau lo gak punya side hustle, lo dianggap gak punya ambisi. Kita dipaksa buat lari maraton tiap hari tanpa boleh berhenti buat sekedar minum. Dampaknya apa? Kita jadi lupa caranya istirahat yang beneran istirahat. Sekarang coba lo inget-inget. Kapan terakhir kali lo bener-bener duduk diem tanpa megang HP? Cuma duduk liatin cicak di tembok atau dengerin suara kipas angin. Pasti susah banget kan? Karena begitu ada celah kosong dikit, otak kita langsung gatel pengen dikasih asupan informasi. Entah itu scrolling TikTok, nonton YouTube, atau sekadar ngecekin notifikasi yang gak penting-penting amat. Masalahnya, kita sering salah kaprah soal apa itu istirahat. Kita mikir kalau main game atau nonton series itu adalah cara buat nge-refresh otak. Padahal, pas lo lagi scrolling atau nonton, otak lo tetap kerja keras buat nyerap informasi. Lo tetap ngebakar energi mental lo. Itu bukan istirahat, bro. Itu cuma mindahin fokus stres lo ke hiburan yang tetap bikin otak lo capek. Ada fakta menarik yang mungkin bakal bikin lo kaget. Para ilmuwan saraf nemuin kalau otak kita itu punya sesuatu yang disebut default mode network. Ini adalah kondisi di mana otak lo justru paling aktif saat lo nggak lagi fokus sama tugas apapun. Pas lo bener-bener diem, rebahan tanpa distraksi, otak lo lagi kerja di balik layar. Dia lagi beresin memori, nyambungin ide-ide yang berantakan, dan nyelesain masalah secara kreatif. Nah, ironisnya, istirahat total alias rebahan tanpa gadget ini justru ningkatin fungsi kognitif otak lo jauh lebih besar daripada lo maksa ngelakuin hobi yang produktif. Lo tahu nggak kenapa ide-ide brilian sering muncul pas lo lagi mandi atau lagi boker? Ya karena di saat itulah lo nggak lagi megang HP. Di saat itulah otak lo dapat ruang buat bernapas. Tapi sayangnya, pas kita mau ngelakuin itu secara sadar, rasa bersalah langsung muncul. Gue paham banget rasanya. Ada suara di kepala kita yang bilang, orang lain udah sukses, kok lo malah malas-malesan? Suara itu muncul karena kita udah dicuci otak sama narasi hustle culture. Kita ngerasa berdosa kalau nggak menghasilkan sesuatu dalam 1 jam saja. Padahal kapasitas manusia itu ada batasnya. Kita bukan robot yang bisa di-upgrade RAM-nya supaya bisa multitasking tanpa henti. Bayangin otak lo itu kayak sebuah teko air. Kalau lo tuang terus ke gelas tanpa pernah lo isi ulang, lama-lama bakal kering. Dan cara isi ulangnya bukan dengan cara ngerjain hal produktif lainnya. Cara isi ulangnya adalah dengan bener-bener naruh tekonya. Dan jangan disentuh dulu. Biarin dia tenang, biarin airnya nggak bergejolak lagi. Kenapa sih kita jadi setakut itu sama waktu luang? Mungkin karena pas kita diem, kita jadi harus berhadapan sama diri kita sendiri. Kita takut sama pikiran-pikiran yang muncul pas nggak ada suara berisik dari luar. Kita takut ngerasa kesepian atau ngerasa gagal. Akhirnya kita milih buat terus-terusan sibuk biar nggak perlu dengerin suara hati kita sendiri. Tapi jujur deh, capek gak sih? Lo kerja keras sampai burn out, terus pas libur lo malah ngerasa bersalah karena gak produktif. Itu siklus setan yang gak bakal ada ujungnya. Lo bakal terus ngerasa kurang, terus ngerasa ketinggalan, sampai akhirnya mental lo bener-bener ambruk. Dan pas udah ambruk, lo malah butuh waktu lebih lama lagi buat benerinnya. Makanya gue mau ngajak lo buat belajar seni tidak melakukan apa-apa. Ini bukan soal jadi orang pemalas. Ini soal ngambil kendali atas waktu dan kesehatan mental lo sendiri.
Lo harus berani buat bilang ke diri lo sendiri kalau rebahan itu adalah investasi. Rebahan itu adalah bagian dari kerjaan lo buat menjaga otak lo tetap waras. Mulai sekarang, coba deh kasih waktu buat diri lo sendiri minimal 10 menit sehari. Tanpa HP, tanpa buku, tanpa musik. Cuman elu dan pikiran elu. Mungkin awalnya bakal ngerasa aneh, mungkin lo bakal ngerasa cemas banget, tapi coba bertahan di situ. Rasain gimana rasanya nggak perlu jadi siapa-siapa dan nggak perlu ngelakuin apa-apa buat sementara waktu. Kita sering lupa kalau kita ini human being, bukan human doing. Nilai diri lo itu nggak cuma ditentukan dari berapa banyak tugas yang lo selesaiin hari ini. Lo berharga karena lo adalah manusia, titik. Nggak perlu ada embel-embel seberapa produktifnya lo di kantor atau seberapa keren portofolio lo. Dunia nggak bakal kiamat cuma karena lo nggak balas email selama 1 jam. Kantor nggak bakal bangkrut cuma karena lo milih buat tidur siang di hari Sabtu tanpa mikirin target. Semua itu cuma ada di kepala lo. Tekanan itu seringnya kita sendiri yang nyiptain karena kita terlalu sering ngelihat standar hidup orang lain di sosmed. Lo harus sadar kalau istirahat itu bukan hadiah yang harus lo dapetin setelah lo kerja keras. Istirahat itu adalah hak dasar. Lo nggak perlu nunggu sampai pingsan dulu baru boleh istirahat. Justru lo butuh istirahat supaya lo nggak pingsan. Hubungan lo sama diri sendiri tuh jauh lebih penting daripada hubungan lo sama pekerjaan atau pencapaian lo. Gue sering mikir kita ini terlalu sibuk nyari cara buat hidup sampai lupa buat bener-bener hidup. Kita sibuk ngerencanain masa depan, sibuk ngejar ambisi, tapi kita nggak pernah benar-benar hadir di momen sekarang. Kita selalu pengen cepet-cepet sampai ke tujuan, padahal esensi dari hidup itu ya perjalanan di antara tujuan-tujuan itu. Coba lo lihat kucing yang lagi tidur di teras. Apa dia ngerasa bersalah karena nggak nangkep tikus hari ini? Enggak. Dia cuma tidur aja, menikmati hangatnya matahari. Kita bisa belajar banyak dari alam. Pohon nggak tumbuh setiap saat, mereka punya musim buat gugur dan istirahat. Tanah juga perlu diberain supaya bisa subur lagi. Terus, kenapa kita manusia maksa buat berbunga sepanjang tahun? Jadi, mulai nanti atau besok pas rasa bersalah itu muncul pas lo lagi rebahan, ajak ngomong rasa bersalah itu. Bilang, gue lagi ngisi energi nih, gue lagi ngasih ruang buat otak gue biar makin pinter. Jadi lo diem dulu ya, jangan biarin ego lo ngerusak waktu istirahat lo. Lo berhak buat diem, lo berhak buat gak ngapa-ngapain. Seni tidak melakukan apa-apa itu sebenarnya adalah bentuk perlawanan paling jujur di dunia yang serba cepat ini. Saat semua orang teriak ayo kerja, lo berani buat bilang enggak dulu, gue mau napas. Itu butuh keberanian yang besar bro. Dan gue yakin lo punya keberanian itu. Ingat, produktivitas yang sesungguhnya itu bukan soal berapa banyak hal yang lo lakuin, tapi seberapa berkualitas lo ngelakuin hal yang benar-benar penting. Dan hal yang paling penting di dunia ini adalah kesehatan mental dan fisik lo sendiri. Tanpa itu semua pencapaian lo gak bakal ada rasanya. Sekarang, gue mau tanya satu hal buat lo renungin pas lo lagi sendirian nanti. Kalau seandainya besok dunia berhenti berputar dan semua pencapaian lo enggak lagi berarti, siapa sebenarnya lo saat lo lagi enggak ngapa-ngapain?